Menurut sejarah konon ceritanya, ngeri-ngeri sedap ini adalah istilah yang digunakan oleh maling, pencuri atau copet. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalaunya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Jangan ada yang tahu masalah bapak sama mama ini ya. Gak enak nanti jadi omongan orang-orang. Aku mau mempersilahkan untuk bergabung bersama kita di sini, yaitu produser dari film Ngeri-Ngeri Sedap, ini dia Dipa Andika. Mau menyapa juga nih, ada eksekutif produser di film Ngeri-Ngeri Sedap, ada Angga Dwi Masasongko. Mas Angga di sebelah mana Mas Angga? Hah? Di mana Mas Angga? Oke. Nanti bergabung juga di sini ya Mas. Baiklah, berikutnya ini dia sutradara dan penulis skenario Benedion Raja Gugur. Tepuk tangannya masih paling meriah nih buat yang satu ini nih ya. Dan kita masuk ke para cast yang akan bergabung. Sudah ada namanya. Bene. Terima kasih Bene. Oke. Lanjut tuh, udah bikin nangis Ben katanya. Orang Bugis nangis nonton film Batak Bene. Nangis nonton film Batak. Baik. Yang berikutnya kita ketemu langsung dengan Mak Domo. Ini dia Tika Panggabean. Asik, ketemu langsung sama Mak Domo. Mak, horas Mak. Silakan. Buat di mana duduknya? Batik ke. Oke, siap. Berikutnya, ini dia yang paling Batak di film ini. Kenapa? Karena dia adalah peran yang paling banyak taktik alias Batak ya. Pak Domo, yaitu Arswendi Bening Suara Nasution. Ayo Pak Wendy. Tepuk tangan yang paling meriah dong. Ini dia nih, yang taktiknya banyak banget nih ya. Dan berikutnya kita ketemu dengan anak keempat dari keluarga Mak Domo dan Pak Domo. Ini dia Sahat, yaitu Indra Jagal. Ya, ini dia nih anak bungsu sudah hadir. Silakan di sebelah sini Kak. Indra bisa nangis juga ya. Berikutnya kita panggilkan anak perempuan satu-satunya di keluarga ini, the cherry on top, Sarma Gita Bebita Butar. Silakan. Iya. Dan ini dia anak pertama yang selalu dibebankan lebih banyak hal di pundaknya. Yes, berperan sebagai Domo, ini dia Boris Bokir Manulang. Oke, baiklah, sudah berkumpul ya. Mudah-mudahan nanti anak ketiga ya. Babe bisa bergabung nanti ya. Kayaknya lagi syuting lawak tuh sekarang gitu ya. Nggak bisa itu ya. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ini dia para cast dan juga filmmaker dari Ngeri-Ngeri Sedap. Baiklah, langsung kita ajak ngobrol ya teman-teman ya. Mas Dipa Andika selaku produser, langsung ya, tembak langsung ya kalau Batak ya. BTL, Batak tembak langsung. Mas Dipa, congratulations by the way. Terima kasih Ucin. Yes, dan film Ngeri-Ngeri Sedap ini kan film pertama nih dari Imaginary nih ya. Boleh diceritain alasan memproduksi ceritanya, Benedion boleh, tapi kalau sebelumnya mau hai dulu boleh, silakan Mas. Ya, sebelumnya selamat siang, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Ya. Udah sore sih Mas, udah sore. Iya. Udah sore ya? Udah sore. Pertanyaannya kenapa memproduksi film Ngeri-Ngeri Sedap ya? Ya. Hubungan saya dan Bene udah cukup lama. Dan Benedion sudah punya cerita ini sekitar 8 tahun lalu. Jadi cerita ini sempat kita mau bikin atau enggak. Jadi long story-nya hampir kita produksi beberapa tahun lalu, tapi jadi enggak sampai akhirnya justru pandemi membuat kita yakin film ini harus kita produksi. Jadi kita memaksa Bene untuk kita bikin di PH kita sendiri. Gitu. Jadi enggak, karena berhubung 8 tahun itu jadi enggak ada. Saya udah sangat tahu ceritanya gimana, jadi nggak ada alasan lagi untuk berkata untuk nggak ada keraguan ya. Nggak ada keraguan. Oke, Gitu. jadi ternyata trustnya sudah dibangun dari 8 tahun yang lalu bersama dengan Benedion. Oke, Mas Dipa, tapi kalau proses kolaborasi dengan Angga Dwi Masasongko ini juga menarik nih. Satu hal yang baru juga ya, pertama kalinya berkolaborasi kan. Ini gimana nih ceritanya sampai akhirnya bisa kolaborasi?
Imaginary awalnya sebenarnya cek Oke. tes. Cek. Imaginary sebenarnya awalnya bukan sebuah PH. Imaginary berawal dari inkubator para penulis. Lalu 2021 kita ketemu Angga Sasongko. Kebetulan Imaginary foundernya adalah saya dan Ernest Prakasa. Tapi di proyek ini Ernest tidak bisa bergabung. Jadi saya akan turun sendiri menemani Bene. 2021 saya ketemu Angga menawarkan untuk bekerja sama. Kenapa Imaginary tidak mengubah dirinya menjadi sebuah PH? Karena Angga tahu kita punya beberapa cerita yang sudah kita simpan sejak lama. Dan cerita yang salah satu yang dia tahu adalah kita punya Ngeri-Ngeri Sedap yang belum diproduksi tapi ceritanya sudah jadi lama. Angga justru memilih menawarkan kenapa nggak cerita itu dibanding membuat cerita baru. Angga sendiri cukup yakin sama cerita itu. Kita yakin nggak? Yakin. Angga memberikan keyakinan sama saya dan kalau Angga yakin, kenapa saya tidak yakin? Oke. Jadi dapat dukungan juga ya dari trust yang memang sudah terbangun. Terus udah gitu pas diobrolin tuh kayak bener-bener malah jadi semakin yakin. Karena optimisme dari Angga juga gitu ya. Dukungan finansial. Optimisme dalam tanda kurung dukungan finansial teman-teman. Oke, ini mikrofonnya boleh dibantu teman-teman. Cek. Nah, udah bisa nyala lagi? Oke, udah bisa nyala lagi ya. Oke, boleh dipegang dulu beberapa mikrofonnya. Oke, gitu toh ceritanya. Angga udah hadir belum sih sore ini? Mas Angga ada di mana Mas Angga? Pengen ditanya. Oh, lagi keluar. Oke, baiklah. Jadi memang apa ya? Emang semulus itu tapi perjalanannya Mas Dipa. Karena kalau didengar ceritanya kan ya sama Bene udah trust. Kemudian ngobrol sama Angga dianya juga optimis. Ada apa namanya funding juga dari situ. Semulus itukah perjalanannya? Mungkin yang membuat cukup mulus adalah karena ceritanya sudah jadi lama itu tadi. Jadi secara ibaratnya revisinya tuh udah nggak terlalu banyak gitu. Mungkin yang membuat jadi tantangan adalah timeline waktu itu kita. Jadi pertemuan dengan Angga itu terjadi di bulan Agustus. Angga menantang tahun ini juga kita harus syuting karena tahun depan film lu harus rilis menjadi film pertamanya Imaginary. Asik, tepuk tangan dong teman-teman. Dan ternyata kesampaian berhasil ya. Oke, baiklah kita dukung bersama. Beralih ke sutradara, the one and only Bene Dion Raja Guguk. Ini dia Bene. Bagaimana nih teman-teman media udah pada nonton filmnya, gimana perasaannya Ben? Oras semuanya. Oras ya, bukan ormas. Bukan ormas. Walaupun sudah tua jangan salah. Iya benar. Terima kasih teman-teman media sudah hadir di sini, sudah memberikan waktu dan menikmati filmnya. Semoga juga filmnya menetap dan memberikan rasa untuk teman-teman di sini. Asik. Semakin kesini semakin romantis nih kayaknya dia. Dengan kalimat-kalimatnya itu. Sok cool ya. Sok cool ya. Enggak Ben, tapi semuanya itu kita lagi dalam apa namanya di frekuensi yang sama karena kita sama-sama habis nonton. Jadi kayak terenyuhnya tuh sama gitu. Ya lagi sama-sama mellow lah semuanya kurang lebih ya. Tapi kalau ditanya apa sih sebenarnya yang membuat Bene tuh pengen banget memproduksi Ngeri-Ngeri Sedap ini Ben? Apakah karena ini film curhatan? Atau apa? Ada banyak sekali sih faktornya ya. Kalau mau diulik satu-satu gitu, curhatan juga ada, kritisme terhadap budaya juga ada, dukungan terhadap budaya juga ada, memberi warna untuk film Indonesia juga ada gitu, dan rasa iri juga ada. Rasa iri juga. Jadi ketika aku kan terlibat di film Cek Toko Sebelah, sebuah film budaya berlatar belakang keluarga Chinese Tionghoa, tapi menjadi inspirasi untuk banyak keluarga di Indonesia. Dan ketika menonton itu tuh ada iri gitu, kayak aku pengen deh bikin film kayak gini yang tapi budayanya budaya Batak gitu. Jadi tertrigger dari situ juga. Itu juga pemacunya gitu. Jadi pengen bikin film budaya Batak, orang Bataknya kena, tapi juga memberikan pengetahuan baru, bukan orang Batak jadi ngerti Batak, dan juga memberikan rasa untuk memikirkan keluarga dari sisi budaya keluarga film di Batak ini. Asik, itu kan jawaban formalnya Ben. Betul. Kalau hidden agendanya di balik itu ada nggak? Coba. Yang mau disampaikan apa sih? Ngaku aja deh, gitu. Ya udah buat bapak gua, lu tonton ini. Tangan dong untuk Bene Dion. Oke, mari kita tampilkan bapaknya Bene. Pulang.
deg-degan banget. Panik asli, panik. Emang bapak lu pengen jadi lu jadi apa, Ben? Oke. Nah kalau gitu kan enak, Ben. Udah jujur kita semuanya tuh sama gitu pemahamannya ya. Oke, siap, Ben. Oke. Terima kasih atas kejujurannya, Benedion. Pemilihan pemain ini kan kalau kita lihat karakternya itu semuanya tuh masuk banget, dapat banget gitu ya masing-masing pemerannya. Ini pemilihan pemain apakah memang dari awal udah plotting pemain atau seiring dengan berjalannya waktu skripnya itu rampung baru ketemu di casting dulu gitu? Ini agak anomali dengan film kebanyakan. Jadi 2014 aku dan teman-temanku ada Boris, Kak Gita dan Lolo yang jadi Gabe itu menjadi cameo di sebuah film judulnya Comic 8. Oke. Ada geng kita namanya The Batak. Terima kasih untuk Anggi Umbara yang telah memberikan kesempatan saat itu. Lalu waktu kita syuting 2014 itu kita suka bercanda lah, seru kali ya kalau The Batak ini ada spin-off-nya, jadi film tersendiri atau ada film yang pemeran utamanya adalah kami berempat gitu. Nah itu jadinya memicuku untuk mikirin cerita. Kayaknya kalau niat itu dilakukan, ceritanya apa ya? Lalu ceritanya ketemu dan ada proses pendewasaan diri dan proses kesadaran bahwa aku itu kalau acting jelek. Akhirnya ceritanya sudah jadi, direnungkan, kayaknya aku jangan acting deh, di belakang layar aja. Lalu berpikir untuk karakter yang harusnya aku mainkan siapa yang mendeliver itu, dan muncullah nama Indra Jenge gitu. Jadi dari awal memang ceritanya itu dibikin untuk teman-teman ini gitu. Nah setelah ceritanya jadi baru muncullah karakter bapak dan ibu yang juga beban drama dan komedinya sangat berat gitu. Nah kemudian dua nama inilah yang ada proses pencariannya gitu. I see. Jadi memang menariknya itu ya, kebalik ya justru. Iya, kebalik. Jadi pertanyaannya langsung terjawab gitu. Kenapa ini kok perannya pada semuanya masuk? Ya memang mereka lah sebenarnya yang menciptakan peran itu sendiri gitu ya, karakter-karakter mereka ya. Dan ada juga kok keresahan-keresahan pribadi mereka di sini. Kita tanya satu-satu teman-teman ya. Enaknya seru tiganya nih. Spill semuanya ya. Oke, thank you Bene. Kita beralih ke yang berikutnya. Mau tanya-tanya nih dan mau menyapa juga untuk Pak Domu. Tepuk tangan dong Pak Arswendi Bening Suara Nasution. Bagaimana nih perasaannya? Udah pada nonton semuanya bareng-bareng nih Pak. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Horas. Perasaannya ya, saya senang sekali ya. Saya sendiri menonton ini nggak mampu menahan air mata saya. Padahal waktu saya berperan di sini, sutradaranya bilang cuman Pak Domu yang nggak boleh nangis. Jadi bagaimana penderitaan saya waktu itu di satu adegan gitu. Saya senang sekali, film ini sangat berkesan dan semoga juga berkesan buat Anda sekalian, para teman-teman media, dan membagikan kesannya ini kepada khalayak bahwa film ini yang patut dilihat juga adalah pesan moral ya, yang relate dengan kondisi anak-anak sekarang. Pasti deh ngaku deh lo kalau suruh pulang pasti banyak alasannya kan. inilah itulah dan ini diwujudkan dalam film Gering-Geri Sedap. Aduh, nggak banyak komentar kecuali saya bilang saya sedih dan gembira sebagai pemain maupun sebagai penonton. Terima kasih. Tepuk tangan dong Pak Wendy. Yang berikutnya coba kita sapa dulu nih Mak Domu Tika Panggabean. Botik, halo. Bagaimana kabarnya? Baik sayang. Mau disapa-sapa dulu teman-teman. Horas, teman-teman media, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya boleh juga sapa ibu saya di belakang sana. Ada ibu. Halo ibu. Halo Bu. Halo Bu. Kami anak-anak kurang ajar. Ada ibu. Kami cucu-cucumu, Bung. Boleh Bung keluar sini minta 200 ya, Bung. Udah cucunya dong yang harus kasih. Iya, udah kasih. Kerja cucunya soalnya. Oh, ini ada yang minta arsik, Mam, nanti ya.
Oke, Kak Tika Panggabean gimana? Sebenarnya yang bikin penasaran adalah gini, kalau tadi kan Bene sempat bilang ya peran yang anak-anaknya memang udah diploting nih dari awal gitu, tapi pada saat nyari orang tuanya nih yang akhirnya challenging dan ketemu gitu sama sosok Kak Tika sendiri untuk memerankan Mak Domu. Sebetulnya apa sih yang bikin Kak Tika yakin gitu, ya udah deh ambil nih peran ini gitu, karena berbeda banget dari yang sebelum-sebelumnya kita pernah lihat gitu. Iya, jadi yang pasti ini sedikit saya ulang, saya selalu punya kerinduan setiap melihat film yang berlatar belakang budaya Batak. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa saya nggak pernah diajak? Orang Batak apa lagi gue? Mana gue tuh Panggabean, tapi nggak pernah diajak kau ya. Nah, jadi ketika Bene akhirnya bertemu dengan saya dan dia menjelaskan dia punya proyek ini, saya langsung tertarik gitu loh. Apalagi kemudian Bene menceritakan ceritanya tentang keluarga. Saya senang sekali sama film keluarga, film yang kemudian dibuat sangat ringan tapi syarat akan pesan gitu ya. Dan satu lagi yang kemudian akhirnya saya bilang iya dan nggak mungkin nggak adalah karena syutingnya di kampung, syutingnya di tanah Batak. Jadi kayaknya emang Tuhan selama ini nggak belum pilih saya sampai dia kasih proyek ini buat saya gitu loh. Semua yang saya cita-citakan ada di film ini. Dikasih sebuah peran yang berbeda dari peran-peran saya sebelumnya, dikasih sebuah tantangan, dikasih teman-teman main dan kru cast yang menyenangkan, dan plus dikasih cerita yang bagus dan lokasi syuting yang luar biasa. Jadi itu cheat yang akhirnya aku langsung itu ya. Itu hari pertama ketemu Ben aku langsung iya ya Ben. Gitu. 2019 akhir. 2019 akhir. Jadi nggak ada diskusi alot, pas dikasihin semuanya di meja langsung ambil ya. Semuanya ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Tika Panggabean. Kita berlanjut ke anak-anaknya keluarga Domu nih ya. Pengen ngobrol dulu sama Indra Jagel. Tepuk tangan dong Indra Jagel. Monggo disapa-sapa. Selamat sore. Kak Indra. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa juga nangis. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Jagel ini berperan sebagai Sahat ya kan? Benar. Yang sebenarnya Sahat nih nggak terlalu banyak ngomong ya kalau kita lihat ya. Jadi dialog tuh emang nggak terlalu banyak, tapi banyak memainkan ekspresi-ekspresi yang sebenarnya dia kayak powerless, tapi kayak punya sesuatu yang disimpan gitu ya. Ini gimana caranya akhirnya bisa memerankan sosok yang kayak gitu? Ini kan levelnya juga nggak mudah berarti. Ya nggak sih, memerankan seseorang yang nggak banyak ngomong tapi harus punya banyak cerita gitu sebenarnya. Kalau dari pertama ditawari sama Bene, apa dikasih ceritanya gitu. Pas baca ketika gitu, baca itu emang ada dua hal yang membuat aku sangat relate sama cerita ini. Yang pertama, aku di rumah juga anak yang paling kecil. Yang kedua, sama bapak akrab cuman jarang ngobrol. Beda sama Bene ya. Jadi emang banyak diam ya. Ya, banyak diam. Dan semua Tunggu. Kenapa pada ketawa pas dibilang beda sama Bene? Enggak, Bene kan bukan anak yang kecil. Oke. Dirapiin loh sama dia, makasih. Ya. Nah, ketika baca ceritanya juga bahwa ini memang benar terjadi gitu di kehidupan gitu. Ketika kita anak paling kecil tidak, kalau ada keputusan apapun kita dianggap ikut aja gitu. Tapi kan kita tetap tumbuh besar, bukan kita tetap kecil aja. Walaupun kita di rumah kecil, tapi kan kita kemana-mana, kita keluar, kita berkembang begitu. Mungkin itu juga yang kubawa ke Bene untuk memerankan karakter Sahat ini. Dan aku juga nggak terlalu banyak referensi karena Sahat ini kalau di ceritanya itu adalah ceritanya Bene kan. Jadi emang Bene itu punya sudut pandang sendiri terhadap Sahat. Jadi aku pribadi memang udah harus ngikutin Bene aja deh gitu. Jadi ikutin aja arahan dari Pak Sutradara ya. Benar sekali. Yang juga menitipkan banyak pesan di dalam peran ini. Luar biasa. Banyak banget kodenya kayaknya ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Jagel. Sama-sama. Kita lanjut. Yang berikutnya ini dia yang tadi aku bilang the cherry on top. Gita Melita sebagai Sarah. Kalau ketemu kita tuh logat langsung berubah. Git, kau sapa dulu lah Git yang udah pada datang Git. Horas semuanya. Horas kayak kita. Apa kabarnya? Sehat ya? Sehat dong. Siapa yang tadi nggak bawa tisu masuk ke studio? Oh iya, kasihan ya. Nganggapnya ini komedi aja ya?
Tenang. Emosinya ternyata keluar di sini. Padahal Farma itu pinter banget mendem emosi ya. Mendem dia, Pak. Gita Bebita akhirnya bergabung di produksi ini. Git, kalau tadi dengar ceritanya kan berarti sebenarnya sama Bene memang udah pernah ada obrolan ya, kayak apa ya, kayak angan-angan gitu waktu ngomong, ih kayaknya seru ya kita memerankan 4 peran gitu kan ya, jadi peran utama. Nah, pas hari dimana akhirnya Bene ngubungin Gita untuk bilang, Git jadi nih Git, kita bikin Git, itu bisa direka ulang nggak adegannya? Coba reka ulang. Jadi sebenarnya setelah kita syuting bareng di Comic-Con itu, Bene dan Lolo, Boris itu kita punya satu grup WhatsApp. Bayangin dari 2014, grup WhatsApp itu lebih sering ngirimin link-link aneh ya. Apa misalnya pas aneh itu? Iya. Berita banjir ya. Gempanya soalnya cuma di satu posisi, Pak. Baru disapu. Iya, itu sebenarnya dari 2014 terus abis itu di tahun 2019 kalau nggak salah tuh Bene langsung ngasih tahu di 2020 kita syuting ya, gitu. Kita terus kita bilang, oh yang bener Ben. Iya tuh rencananya Agustus ya Ben ya kalau nggak salah tuh. Mei pokoknya pertengahan, mau deket pertengahan. Nah pada saat 2019 itu aku tuh masih kerja Senin sampai Jumat tuh Cid. Terus aku berpikir kayak kalau misalnya aku tetap kerja di situ, aku tidak akan pernah bisa ngambil kesempatan ini. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Wow, keputusan yang besar sekali loh. Jadi tolong ya Bene, jangan cuma satu film. Ben tanggung jawab Ben, ini kerjaan 9 to 5 Senin sampai Jumat loh Ben. Udah resign gitu ya. Resign loh. Iya, jadi kayak aku kayaknya aku nggak perlu mikir 2 kali untuk menerima ajakan Bene di Ngeri-Ngeri Sedap, karena aku ngerasa sebagai orang Batak aku belum punya kontribusi apapun untuk sukuku ya. Jadi aku belum punya apapun yang bilang kayak, oh si Gita yang anak Batak main di film Batak itu, aku pengen seperti itu. Jadi ini bisa menjadi awal ya. Iya. Mudah-mudahan. Asik, tepuk tangan dong untuk Gita Bebita. Ini dia nih yang selalu dibebankan semua beban keluarga kepada anak pertama. Berperan sebagai Domu, Boris Bokir Manula. Terima kasih Kakak Lucita. Mau disapa-sapa dulu Boris. Halo Oras, teman-teman media. Terima kasih atas waktunya telah menonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Yes, betul. Anak pertama tuh bijak ya. Beda dari tone suaranya tuh, ngambil nadanya tuh beda gitu. Nadanya di do gitu ya. Oke, Boris. Tapi pertanyaan, sebenarnya lo anak pertama juga nggak di keluarga lo? Bungsu. Oh, anak bungsu, memerankan anak pertama. Terus gimana tuh cara ngebangun karakternya dan menjadi anak pertama? Ya seperti yang sudah diceritakan tadi oleh Pak Dipa dan juga Bene, film ini sudah ada ceritanya fix dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi Bene telah datang dengan cerita yang sudah pasti, yang tidak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diajukan kritik dan saran. Jadi memang Bene udah ada role model anak pertama Batak laki-laki adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poinnya. Inilah kamu lakukan. Siap laksanakan sampai Bene. Disitulah bungsu lo keluar ya. Iya, bungsu saya keluar ya, betul. Tapi akhirnya bisa memerankan dengan baik. Kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat Boris Bokir. Pasti harapannya ditonton jutaan orang ya. Amin, amin. Kita aminkan bersama. Itu mimpinya. Ya, cuman harapan kita memang ingin mengenalkan budaya Batak bahwa di Indonesia punya keindahan bernama Danau Toba, dan kita harapannya adalah memberikan perfilman Indonesia menjadi lebih warna-warni dengan hadirnya Imaginary. Oke. Untuk syuting kita 14 hari di tepi Danau Toba, ada Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir. Tempat yang rumah dan sekitarnya sih relatif mudah ya. Yang paling susah itu ketika kita syuting di Bukit Holbung, yang set mereka rekreasi, karena untuk mencapai titik kita syuting itu kita harus mendaki turun mendaki 2 bukit. Yang menjadi, jadi kita sudah sampai di lokasi itu subuh, tapi kita baru bisa take siang karena kita
menunggu teman-teman yang melangkah 2 langkah istirahat. 2 langkah istirahat. Kayaknya ketahuan deh teman-temannya siapa ya. 2 langkah istirahat. Nafasnya terengah-engah gitu nih. Dan mereka berjuang karena dengan motivasi tenang, di atas sangat indah. Di atas sangat indah gitu. Bagaimana keindahan? Gimana? Indah sih, tapi lebih indah biaya fisioterapinya. Konsekuensi yang harus dibayar ya. Jadi sebenarnya medan yang lain nggak terlalu maksudnya masih bisa relatif aman, hanya bukit itu sih yang kita memang butuh perjuangan, termasuk juga teman-teman kru yang harus menggotong banyak sekali alat sampai ke titik sana gitu. Dan kita dengan sadar betul sudah mengerti itu, jadi kita take-nya memang sudah dari awal kita akan take siang dan kita akan berjuang sampai ke titik ini dari subuh. Berangkatnya berarti subuh? Berangkatnya kita nginapnya di Bali G, ke titik itu tuh 3-4 jam perjalanan. Jadi kita jalan kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 pagi. Gitu. Luar biasa ya. Dan di hari syuting terakhir. Dan itu hari syuting terakhir. Supaya kalau nextnya ada syuting lagi kan bisa, aduh jangan syuting dong, kakiku pegal gitu. Iya, benar. Jadi momentumnya udah benar tuh ya, hari terakhir ya. Itu. Lalu untuk soal budaya, di film ini selain kita banyak Batak yang sudah besarnya merantau, lahir dan besar di Jakarta ada banyak, tapi di sini juga kita libatkan beberapa pemain yang juga besar, lahir dan sangat mengerti adat gitu. Jadi mereka jadi teman diskusi untuk juga memikirkan detail-detail adat ini. Aku juga menghubungi dan berkonsultasi dengan beberapa teman yang juga cukup mengerti adat. Jadi aku tidak bisa bilang bahwa ini sudah 100% yakin detail-detailnya sesuai adat, tapi ini sudah diperjuangkan untuk semaksimal mungkin untuk mengikuti tata adat yang ada, karena sebenarnya secara umum di kampung juga tata adat setiap kampung itu tuh detailnya suka berbeda sedikit-sedikit antar kampung gitu. Jadi ini sudah diusahakan untuk bisa diterima oleh mereka yang nanti sangat mengerti adat. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau screeningnya aman kan Ben kemarin? Sejauh ini sih yang bikin deg-degan justru itu tuh. Nanti ada komentar soal kayaknya nggak gitu deh. Gitu. Tapi sejauh ini sih aman. Sejauh ini aman. Berarti semua dapetin pesannya, terhibur dan nggak baper-baper lah ya. Mudah-mudahan lancar. Dari teman-teman yang lain mau nambahin? Mungkin tadi kalau ditanya kesulitannya, tantangannya, silakan Jegal. Lebih ke Boris sama Gita sih. Kenapa tuh? Kalau emang Boris sama Gita tuh mau curhat kalau nanya temen lo. Itu tantangannya. Iya, tantangan kita tuh Boris sama Gita. Boris tuh HP-nya harusnya 13 untuk laki-laki, tapi ketika syuting 5. Oh iya benar. Iya, Boris tuh sakit ya? Sempat mukanya kuning banget. Oke. Sampai orang kita lewat kita kira dia lampu lalu lintas. Kuning banget. Kita juga sempat masuk angin. Kita kenapa gitu waktu itu gitu sempat masuk angin? Jadi kan angin di Danau Toba itu hangat ya. Dingin dong. Iya. Jadi buat yang belum pernah ke Bali G, kalau kita landing langsung di Bandara Silangitnya, itu benar-benar kita bernafas itu ngeluarin uap-uap yang kayak di Eropa. Mantap. Demi Tuhan belum pernah juga ke Eropa, tapi kayak di film-film kan begitu ya. Jadi kayak ada uapnya gitu. Terus aku tuh baru keluar dari toilet tiba-tiba kayak pusing, kayak aduh mati di tanah leluhur. Kayak gitu Pak. Beneran kayak mati. Pas dibawa ke IGD terus dokternya cuma bilang kayak kamu bukan orang sini ya, gitu langsung digituin. Orang sini aja pakai jaket di double. Kamu begini katanya kayak gitu. Ternyata masuk angin Kak, masuk angin gara-gara asam lambung karena sebelumnya itu pesen Indomie yang datang Intermi. Maksudnya apa? Tapi habis. Karena memang kalau dingin enaknya makan mie instan udah paling bener ya. Enak sih. Makanya Git jangan pakai baju seksi-seksi kalau di sana Git. Itu bajunya Sarma Kak. Itu baju Sarma ya. Disuruh Bene ya. Memang ada adegan-adegan yang nggak ditampilkan nah. Angkat. Ada lagi yang mau nambahin, mau cerita mungkin dari Botik mungkin atau Boris atau Pak Wendy, Dipa? Pak Wendy boleh silakan. Banyak boleh Pak. Sedikit aja ini soal masalah budaya. Memang ini kita
melatar belakangi atau mengangkat budaya Batak. Tapi buat saya, sekali lagi pesan moralnya ini sebenarnya buat sangat universal buat di seluruh Indonesia ya, buat budaya-budaya lain ya. Memang ceritanya karena Bene dia taruhlah kalau boleh dibilang ya, ini Batak ini mewakili budaya-budaya yang lain, bahwa begitulah sikap orang tua, hubungan antara anak laki, anak perempuan, ibu dan bapak semuanya. Saya pikir mudah-mudahan saya nggak salah, saya pikir banyak hal yang sama, ya, banyak hal yang sama. Jadi memang film ini bukan cuma buat orang-orang Batak, tapi buat semua bangsa di Indonesia ini. Yeah. Saya pikir itu aja. Saya agak terlalu serius saya gitu ya. Nggak apa-apa dong Pak Wendy. Oke. Menurut riset kecil-kecilan yang saya lakukan, sebenarnya dari tahun 70-an istilah ngeri-ngeri sedap itu sudah sangat umum digunakan di Sumatera Utara. Tapi dinasionalkan oleh tokoh politik Sultan Batu Gana. Ketika diwawancarai di televisi dia selalu menggunakan frase itu, sehingga frase itu jadi menasional. Menurut sejarah konon ceritanya, ngeri-ngeri sedap ini adalah istilah yang digunakan oleh maling, pencuri atau copet. Oh gitu. Jadi ketika ditanya, mana kemarin kerjaan mulai? Ngeri-ngeri kali, tapi ujungnya sedap. Jadi ngeri-ngeri sedap lah gitu. Jadi itu kayak konon ceritanya menjadi pemantik munculnya istilah ngeri-ngeri sedap ini untuk menggambarkan situasi yang sangat mengerikan, menyeramkan, tetapi itu berhasil dilewati dan memberikan sebuah taste yang sedap pada akhirnya gitu. Jadi ada kengerian tapi ada juga kesedapan di situ. Wow, nah, itu kata-kata yang imbang. Ya, dan itu yang seketika membuat cerita ini dan memikirkan judulnya, kayaknya memang secara cerita memang ini banyak sekali unsur mengerikan yang dilakukan, terutama oleh orang tua. Dan apa yang dibawa pulang nanti setelah menonton adalah sesuatu yang kami harapkan adalah sesuatu yang sedap. Iya, asik. Ini jawaban udah dilatih kita 3 bulan lalu. Sempurna banget jawabannya. So cool ya. Ya kan, researchnya ada, ya kan, sejarahnya ada, ya. Ditutup pakai punchline lagi, keren banget Benedion. Oke, beralih ke pertanyaan berikutnya adalah gimana nih chemistry yang dibangun antara Pak Domu dan Mak Domu? Siapa dulu mau cerita? Bapak deh. Kan mama ikut bapak aja ya. Tapi hati-hati kau ada mertuamu di sini. Ada mertua aja. Ada opung di sana ya. Iya, kita punya kesempatan untuk workshop berlatih ya di tempat The Imaginary waktu itu ya, dipimpin Mbak Bene tentunya. Jadi kita banyak ngulik melalui teks ya, dan juga melalui referensi si penulis. Kebetulan penulisnya Bene sendiri, jadi nggak susah-susah undang penulisnya, dan kemudian juga sutradaranya dia bisa membayangkan apa yang terjadi. Nah, hubungan kami itu sebetulnya awalnya itu agak-agak waduh, aku main sama komedian ini. Agak deg-degan juga gitu ya. Tapi rupanya Botik sangat kooperatif ya. Kita bekerja sama dengan baik dan kita selalu mengulik teks demi teks itu, begini dong, begitu dong, dan terus tanpa terasa itu terjadi. Apalagi setelah itu Botik juga bawain saya arsik. Jadi chemistry-nya semakin dekat gitu ya. Jadi kalau kita lihat chemistry-nya ini berkat arsik Mama Botik. Oke, berarti Botik ada tambahan nggak? Gimana? Iya, kalau bahasa Sunda itu pertama kali tahu suaminya adalah Bang Wendy itu keeng ya gitu ya. Itu apa ya? Boleh apa? Ngeri ya, sedap ya. Ngeri tapi sedap karena beliau ini sudah melanglang buana lama di dunia perfilman, dunia teater. Jadi kengerian saya adalah saya takut tidak bisa mengimbangi beliau. Tapi di sisi lain sedapnya itu adalah saya bisa belajar banyak dari beliau gitu loh. Dan tadinya yang saya melihat sosok beliau itu ada agak ngeri gitu ya karena peran-perannya juga, tapi ternyata dia tidak sengeri itu, dia sangat sekasual itu, senyeleneh itu, sehancur itu sih Pak Bang Wendy.
Dan saya akhirnya juga banyak sekali bertanya pendalaman karakter saya sendiri. Selain saya ngobrol banyak dengan Bene, tentunya dengan Bang Wendy, bagaimana mendapatkan chemistry-nya. Terus akhirnya dan dalam beberapa kali reading, saya udah melihat Bang Wendy tuh seperti suami saya. Akhirnya harus begitu ya, karena begitu reading, ya udah ini 4 anak-anak saya, ini suami saya. Akhirnya kayak begitu Mbak. Dan makanya dibawain arsik. Iya, makanya dibawain arsik. Makanya tapi benar-benar Bang Wendy juga sebagai seorang senior, dia memberikan banyak keleluasaan buat saya mendalami karakter saya dan mendalami karakter Pak Dong. Alright, tepuk tangan dong sekali lagi. Gimana gitu? Apakah di keluarga saya seperti itu juga gitu? Oke. Saya anak perempuan paling bungsu di keluarga saya dan saya bisa bilang iya karena saya baru bisa merantau ketika bapak saya pergi. Jadi emang dia tidak pernah secara langsung bilang kalau saya harus terus nemenin dia. Tapi memang dari kecil karena saya sangat dekat dengan orang tua saya dan memang saya ngelihat di keluarga papa juga anak perempuannya adalah yang paling berada dekat dengan orang tuanya. Jadi secara tidak langsung saya ingin mencontoh seperti itu juga, melakukan hal yang sama. Jadi nggak pernah disuruh, tapi secara tidak sadar saya melakukan hal yang seperti Sarma lakukan. Misalnya saya lebih menunda, bukan mengubah cita-cita saya ya, tapi menunda sampai akhirnya keluarga saya bisa berdiri dan aman-aman saja tanpa kehadiran saya di dekat mereka. Kayak Sarma kan akhirnya memutuskan untuk tidak jadi PNS lagi dan mengejar mimpinya ya. Dan itu yang saya lakukan ketika papa saya pergi, baru saya yakin oke, kayaknya saya sudah bisa mengejar mimpi saya yang lain di tempat lain. Lihatlah kita sekarang di sini bersama kita semua. Tepuk tangan dong kita Bebita. Botik juga ya. Kalau pengalaman di Botik gimana? Kalau di keluarga aku cukup demokratis, jadi semua mempunyai tugas yang sama. Tapi memang entah kenapa, mungkin di keluarga Batak anak perempuan tuh memang lebih dekat dengan ayah dan ibunya. Gitu. Jadi walaupun tadi saya bilang keluarga saya demokratis, saya memilih untuk tetap tinggal di rumah. Mungkin sekarang saya bisa saja pindah gitu ya. Tapi saya tidak membayangkan meninggalkan orang tua saya, ayah dan ibu saya cuma berdua di rumahnya mereka. Jadi saya memilih untuk tetap tinggal dengan mereka. Dan terlebih lagi ketika ayah saya sudah meninggal, saya merasa punya kewajiban untuk tetap tinggal di rumah untuk menjaga ibu saya. Tidak ada yang harus sebenarnya. Kalaupun saya ingin memilih, orang tua saya sangat demokratis, saya boleh. Tapi itu keinginan saya. Tapi saya pernah, waktu ayah saya masih hidup, nanti aku nangis. Dia sempat bilang ke ibu saya bahwa dia bersyukur dia punya putri-putri yang masih mau tetap tinggal di rumah sehingga bisa mengurus mereka. Dan menurut saya itu merupakan sebuah kebanggaan buat saya dan juga seperti Sarma, seperti Gita dan perempuan-perempuan Batak pada umumnya yang akhirnya memilih walaupun mereka sudah berkeluarga, mereka tidak pernah meninggalkan orang tuanya. Mereka tetap mengurus mereka. Tepuk tangan dong untuk dua perempuan ini muncul. Sudah di kepala yang membuat musiknya adalah Vicky Sianipar, karena kita tidak meragukan lagi kehebatan beliau dalam membuat musik, khususnya musik yang ada unsur etnik Bataknya. Jadi ketika film ini sudah fix akan produksi, saya sudah menemui beliau, menceritakan segala apa yang pengen saya sampaikan dan meyakinkannya untuk membantu di proyek ini. Jadi saya sendiri sangat puas dengan segala unsur musik yang ada, termasuk juga soundtrack. Ada banyak sekali part yang hasil diskusi dengan beliau untuk dihadirkan di situ, jadi sehingga membuat banyak sekali scene-scene yang jadi sangat powerful karena musiknya gitu. Yes. Dan juga dengan soundtracknya ada banyak soundtrack di sana yang datang dari inisiatifnya. Jadi kayak band kita bikin ini supaya ini powerful gini-gini, termasuk juga diskusi untuk membuat liriknya. Gitu. Jadi terima kasih untuk Vicky Sianipar, terima kasih sudah membuat film ini jauh lebih bermakna. Yes. Tepuk tangan dong sekali lagi. Kesan terhadap hasilnya. Tingkat kepuasan Bene terhadap hasilnya.
prinsipil berkarya sih jangan sampai sangat puas ya. Iya. Ya itu jadi kita akan terus menggali diri sendiri. Jadi kalau dibilang saya puas, saya suka hasilnya, saya sangat mencintai hasilnya. Untuk membuat ini kan perlu editing ya. Jadi anggaplah saya nonton 30 kali, mungkin 23 kali saya tetap nangis. Jadi kadang-kadang edit itu ada rasa malas gitu, ya ampun harus nangis lagi. Capek nangis mulu gitu. Jadi begitu, puas, senang, sangat mengagumi teman-teman di sini. Terima kasih teman-teman Kes sudah memberikan yang terbaik, sudah total untuk membuat film ini. Semoga nanti masih ada kesempatan saya untuk juga mengembangkan diri dan menjadi lebih baik lagi gitu. Amin. Yang menarik lagi adalah ketika soal adat, justru banyak sekali yang komentar ke saya bahwa oh ternyata Batak itu ada gitunya. Jadi seperti saya juga sebelum menulisnya, saya juga sampai SMA di Tebing Tinggi Sumatera Utara. Ketika kuliah saya ke Jogja, lalu KKN kayak gitulah tadi ya. Sahat lah pokoknya. Seperti sahat lah pokoknya. Dan setelah jauh dari kebatakan itu yang membuat saya mengerti ternyata Batak ini berbeda gitu. Jadi ketika kita masih di lingkungan itu, kita tidak merasa kita berbeda gitu. Nah ketika perbedaan pergi dan merasa berbeda, itu yang membuat saya menyadari bahwa kayaknya perbedaan-perbedaan ini harus jadi perspektif banyak orang juga, harus dimengerti banyak orang. Dan bisa dibilang nggak semua orang Batak juga mengerti ini gitu. Dan jadi ketika kami sudah berusaha membuat ini sesuai dengan tata adat yang ada, justru yang komentar banyak masuk adalah oh ternyata ada begitu ya, makasih ya udah ngasih tahu gitu. Justru itu, apalagi dari anak-anak muda banyak sekali yang kayak, bang aku baru tahu kalau ada kayak gitu. Gitu. Oke, menjawab pertanyaannya ya, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk kita sebagai anak peduli sama orang tua, jangan sampai anak memiskinkan orang tuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Satu, oke, siap. Teman-teman media, terima kasih banyak. Oh, sebelah mana lagi yang belum? Silakan diambil ya. Bawah. Oke, siap. Baiklah, one-on-one interview media akan dilaksanakan di lobi bioskop. Jadi seluruh media yang mau one-on-one interview langsung aja diharapkan berpindah ke area depan, yaitu di